Bapak mau sarapan dulu? Aku udah masak sayur asem kesukaan Bapak. Alah, udah nggak nafsu aku. Kamu kira aku itu masih betah di rumah ini? Uang udah habis, usaha kami itu bangkrut. Buat apa aku di sini? Maksud Bapak apa? Aku nggak ngerti. Maksudku jelas, aku nikah sama kamu itu cuma karena kamu itu punya harta, Lina. Bukan karena cinta atau apa. Dan sekarang coba, semuanya itu udah lenyap. Tapi aku cinta sama Bapak. Aku nikah karena aku pengen kita sama-sama bahagia. Bahagia? Kamu itu terlalu polos. Dunia ini bukan soal cinta doang, Lina. Aku itu butuh hidup enak. Dan kamu itu nggak bisa kasih itu lagi. Jadi selama ini bohong. Selama ini Bapak cuma pura-pura. Ya, dan sekarang aku itu mau pergi. Aku udah capek pura-pura. Ada yang lebih bisa kasih aku itu hidup layak di luar sana. Pak jangan pergi. Kita bisa mulai lagi. Aku masih bisa percaya kita bisa bangkit. Kamu aja yang bodoh. Masih percaya aku itu nggak bakal balik lagi. Anggap aja aku itu nggak pernah jadi bagian hidup kamu. Ya Tuhan, kenapa harus seperti ini? Kenapa yang aku cintai justru menghancurkan hatiku begini? Karena dihianati suaminya, Lina menjadi gelap hati. Ia kemudian pergi ke seorang dukun untuk melakukan sebuah balas dendam. Aku tidak tahu lagi harus kemana lagi Paman Surah. Hanya Paman satu-satunya yang aku percaya saat ini. Ayahmu dulu, sahabatku, Lina. Kau seperti anakku sendiri. Ceritakan siapa yang menyakiti hatimu. Suamiku, Riko, dia menikahiku hanya karena untuk harta. Sekarang setelah semua hartaku habis, dia pergi begitu saja. Ditinggalkan aku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lelaki seperti itu pantas mendapatkan pelajaran. Tapi pelajaran seperti apa yang kau inginkan, Lina? Aku ingin dia mati. Aku ingin dia merasakan sakit sebelum jantungnya berhenti berdetak. Aku ingin dia tahu rasanya dihianati. Permintaan yang tajam seperti duri yang menancap di hati. Tapi karena kau anak sahabatku, aku akan kabulkan. Ini fotonya. Lakukan apapun yang perlu dilakukan. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku malam ini. Yang dikubur dalam kemunafikan, yang hidup hanya untuk menipu. Wahai arwah kegelapan, sambut jiwa yang datang untukmu malam ini. Dukun Surah menusukkan paku tepat ke dahi foto Riko. Di saat yang sama, di rumah yang jauh dari situ, Riko yang sedang tidur tiba-tiba. Oh, dadaku sakit. Oh, apa ini? Kenapa tubuhku panas seperti terbakar? Dewa, si Durjana telah kutangkap. Lalu, Lina, apa yang kau ingin aku lakukan dengan jiwa Riko ini? Di genggamanku, arwahnya kini tak berarah. Simpan saja. Mungkin suatu saat nanti aku butuh dia lagi. Entah untuk apa, tapi jangan lepaskan. Aku ingin dia tetap menderita, bahkan setelah mati. Kau benar-benar anak dari darah teman lamaku, dingin, tajam, dan tidak mudah untuk diterbak. Baiklah, jiwa ini akan kujaga dalam wadah ini. Dan saat kau butuhkan, panggil aku lagi. Terima kasih Paman, kamu adalah satu-satunya yang mengerti rasa sakit ini. Hanya kau yang tahu bagaimana luka hati harus dibalas dengan luka yang lebih dalam. Keesokan harinya, Lina bertemu dengan sahabatnya untuk curhat. Nih, aku bawain gorengan dari pasar. Kamu kelihatan kecil banget, Lin. Dari tadi pagi aku udah mikir, jangan-jangan kamu belum makan ya. Makasih ya Sarah, kamu so perhatian. Aku makan kok, cuman ya itu rasanya gak enak hati. Jadi gak lahap. Kamu tuh kenapa sih beberapa hari ini kamu tuh kayak orang yang gak ada semangat hidup? Ada apa sih? Sini deh cerita, biar gak dipendam sendiri. Aku bingung harus mulai dari mana. Hidupku rasanya jungkir balik banget. Suamiku ninggalin aku. Dia pergi gitu aja setelah semua hartaku habis. Aku baru sadar ternyata dia nikahin aku cuman karena uang. Astagfirullahaladzim, Din. Ya ampun, kok bisa sejahat itu sih Riko? Padahal kan aku pikir dia orang baik. Aku ikut sakit hati dengernya. Aku juga gak nyangka Sarah. Aku pikir selama ini dia benar-benar mencintaiku. Tapi ternyata aku cuma jadi jalan pintas dia buat hidup enak. Dunia ini kadang aneh ya, Lin. Yang tulus malah disakitin, yang jahat malah dapet untung. Tapi kok kamu kuat? Kok masih bisa berdiri sekarang? Aku capek Sarah, capek banget. Hari-hari terasa kosong. Aku bahkan bingung harus ngapain sekarang. Semua rencana hidup aku tuh hancur berantakan. Denger ya, Lin. Aku tahu kamu perempuan yang kuat. Kamu cuma lagi jatuh aja sekarang, tapi kamu bisa bangkit.
Kamu harus mikir ke depan. Kamu harus jadi isi waktu dengan sesuatu yang berguna. Tapi aku nggak tahu harus ngapain. Aku nggak punya pekerjaan, tabungan juga udah habis semua. Aku nggak bisa terus kayak gini. Tapi aku juga bingung harus mulai dari mana. Gini deh Lin, kenapa kamu nggak coba buka usaha kecil-kecilan aja? Sesuatu yang bisa kamu lakukan di rumah. Biasanya kayak pentol bakar. Setoran kan lagi banyak yang suka tuh. Kamu bisa jualan di depan rumah. Pentol bakar. Itu ide yang nggak pernah kepikiran sama aku sebelumnya. Tapi kedengarannya menarik juga ya. Modalnya nggak terlalu besar dan aku bisa kerjain sendiri. Nah itu pentol bakar tuh gampang banget bikinnya. Kamu tinggal beli pentol, tusuk sate, bumbu kacang atau pedas, bakar sebentar, jadi deh. Anak-anak kampung sini juga pasti suka. Benar juga ya, aku bisa mulai dari hal kecil dulu. Jualan sore-sore pas anak sekolah pada pulang. Kalau rame, baru nanti aku tambah menunya. Tepat, dan aku siap bantuin kamu kalau kamu butuh apa-apa. Beneran deh, jangan ragu buat minta bantu sama aku. Kita kan udah temenan dari kecil. Makasih banyak ya Sarah, aku jadi ngerasa gak sendirian lagi. Kadang cuma butuh satu orang yang percaya sama kita buat bangkit lagi. Aku percaya kamu bisa Lin. Ini cuma awal yang baru, anggap aja ini jalan Tuhan buat kamu supaya mulai hidup yang lebih baik. Aku bakal coba. Aku bakal mulai jualan pentol bakar minggu ini. Aku harus bangkit dan aku tahu aku bisa. Karena uangnya sudah habis di uang mantan suaminya, Lina terpaksa menggunakan uang tabungan miliknya. Tabungan ini udah aku simpan sejak aku bareng Riko. Tapi sekarang aku butuh modal. Aku harus mulai hidup baru. $100, $200, $300 cukup buat beli bahan dan gerobak kecil di depan rumah. Ini awalnya. Aku gak akan sia-siain kesempatan ini. Aku harus buktiin kalau aku bisa berdiri di kakiku sendiri tanpa siapapun. Keesokan harinya dia mulai mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pentol bakar. Pagi Pak, mau beli pentolnya ya? Saya ambil 3 kilo dulu, yang ukuran sedang. Mau buat jualan di rumah. Wah, pagi-pagi juga Mbak jualan pentolnya, cocok nih. Ini baru aja matang semua pentolnya, empuk, kenyal. Nih saya ambilin ya 3 kilo. Iya Pak, saya mau mulai usaha kecil-kecilan di rumah. Doain aja semoga laris ya. Insya Allah kalau rajin pasti laku Mbak. Pentol ini makanan sejuta umat, dari anak kecil sampai juga orang tua suka. Betul Pak, saya juga sekalian beli tusuk satenya 2 pak sama bumbu kacang mentah setengah kilo. Ada kan? Ada dong, nih saya ambilkan sekalian lengkap semuanya. Ya jadi totalnya 150.000 aja Mbak. Makasih banyak ya Pak, pentolnya wangi banget. Saya jadi makin semangat jualan. Sama-sama Mbak, semoga dagangannya laris manis ya. Jangan lupa kalau butuh bahan lagi datang aja ke sini. Keesokan harinya Lina memulai membuka usaha pentol bakar di hari pertamanya. Hari pertama Lina, ayo harus semangat, gak usah malu-malu. Satu aja, yang beli udah syukur. 5 menit kemudian. Hai Dek, pentol bakar baru, enak loh. Mau coba nggak? Nggak dulu ya Mbak. Dia berbuka tuh, aku takut belum enak. Bu, sempat mampir nggak? Pentol bakar hangat, baru matang, harganya murah kok. Cuman 1.000 satu tusuk. Nggak dulu Gi Mbak, mau buru-buru masak di rumah. Lain kali aja deh Mbak. Semangat ya jualannya. Mungkin emang belum waktunya aja. Tapi aku nggak boleh nyerah. Semua butuh proses. Besok aku coba lagi.
Selama berhari-hari dagangannya masih sepi, tak seorang pun mau membelinya. Dan tiba-tiba saja datanglah tetangga Lina. Wah, 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 dagangan pentol ya Bu Janda. Kok dari tadi nggak ada yang beli sih? Sepi amat. Benar-benar mengenaskan. Ini masih baru buka, jadi belum banyak yang tahu. Namanya juga usaha dari nol. Waalaikumsalam. Halah, nol dari mana? Itu pentolnya udah setengah dingin dari tadi. Nggak ada satupun yang nyentuh. Siapa yang mau beli makanan dari janda kere kayak kamu? Saya berusaha Bu, nggak semua orang bisa langsung sukses di hari pertama. Tapi saya percaya kalau sabar pasti akan ada hasilnya. Hasil dari mana? Dari ngemis simpati warga. Jangan ngarep. Orang-orang di sini tuh tahu siapa kamu. Ditinggal suami, rumah makin kusam. Sekarang udah nggak pentol. Hidupmu tuh mundur Lina, mundur. Cukup Bu Rini, saya masih bisa menerima kritik, tapi saya nggak akan diam kalau dihina seperti ini. Iya, saya janda. Iya, saya pernah jatuh. Tapi itu bukan alasan untuk orang seenaknya merendahkan saya. Lah, siapa yang merendahkan? Saya cuma jujur. Warga sini juga pada ngomongin kamu di belakang. Kasian, katanya masih muda, tapi hidupnya kayak udah di ujung. Biarinlah orang mau ngomong. Saya nggak hidup dari omongan mereka. Saya hidup dari usaha saya sendiri. Dan saya nggak akan malu meskipun harus mulai dari pentol bakar di pinggir jalan. Ya sudah, silakan aja terus berhalu. Tapi jangan nyesel kalau nanti malah makin susah. Sepamit ya. Takut ketularan kesialan. Karena kesal tak ada pelanggan, malam harinya ia datang ke dukun untuk meminta sebuah pesugihan. Lina, malam-malam begini datang lagi. Ada angin apa membawa langkahmu kemari, ha? Aku nggak mau hidupku terus diinjak. Aku nggak mau dihina, diremehkan, diludahi harga diriku. Aku mau melakukan ritual itu yang pernah paman bilang dulu. Ritual pesugihan? Iya, aku siap. Aku tahu resikonya dan aku nggak peduli. Aku sudah punya tumbalnya. Gunakan jiwa Riko. Jiwa itu masih paman simpan kan? Jiwa itu masih gelisah di dalam sini. Jiwa yang terkutuk yang sudah tak punya arah. Baiklah, kalau itu keputusanmu Lina, mari kita mulai. 5 menit kemudian. Wahai penjaga kekayaan kegelapan, wahai pemilik para abadi, bangkit dan terima persembahan malam ini. Jiwa yang lepas dari tubuhnya kini kuberikan padamu. Seketika muncul sosok makhluk. Ya, apa yang memanggil kau dari lorong neraka? Ini Lina, anak manusia yang menawarkan jiwa sebagai tumbal. Ia ingin kekayaan dan tumbalnya, jiwa si Riko. Ya, kau tahu harga yang harus dibayar. Aku tahu dan aku siap. Ini bara api abadi dari perut neraka. Gunakan ini untuk memanggang pentolmu. Setiap pentol yang kau bakar di atas api ini akan membuatmu kaya selama bara api ini tak pernah padam. Lalu bagaimana kalau api ini padam? Jangan pernah padamkan dengan air. Sekali air menyentuh api ini, seluruh kekayaanmu akan musnah. Tubuhmu akan menjadi abu dan jiwamu milikku sepenuhnya. Aku mengerti. Aku akan jaga bara ini. Aku akan pastikan api ini terus menyala. Perjanjian telah dibuat, kontrak telah ditandatangani oleh keputusanmu sendiri. Ingat Lina, kamu sekarang bukan manusia biasa. Kamu terikat, tapi kamu juga telah membuka gerbang kekuatan yang tak semua orang bisa menyentuh. Mulai besok hidup aku akan berubah. Mereka yang menghina akan melihat siapa Lina sebenarnya. Keesokan harinya, Lina berjualan pentol bakar menggunakan bara api pesugihannya tersebut. Ini waktunya, tunjukkan kekuatanmu. Aku butuh kalian datang. Bawa mereka padaku. Astaga, bau apa ini ya? Wangi banget, kayak bakaran sate. Tapi ada pedes-pedesnya. Iya, aku juga nyium. Dari arah rumah Bu Lina deh kayaknya. Wah, dia jualan lagi tuh. Yuk kita lihat, siapa tahu enak. Wangi aja kayak ngajak makan. Selamat pagi ibu-ibu. Mau coba pentol bakar spesial hari ini nggak? Baru matang. Dibakar dengan arang khusus yang bikin aromanya lebih sedap. Ya ampun, wanginya luar biasa banget. Saya di dapur langsung nyamperin ke sini. Padahal masih masak.
Saya pesen 5 tusuk Bu Lina. Cobain dulu ya, kalau enak saya borong buat anak-anak di rumah. Saya juga ikut ya, saya dari tadi ngiler gara-gara bawanya. 5 menit kemudian. Ini pesanan ibu-ibu, hati-hati pada saya, bumbunya saya racik sendiri, dijamin makin ketagihan. Ya Allah, ini enak banget beneran. Tasnya beda dari botol biasanya. Dalamnya empuk, luarnya agak kering dan bumbunya nempel banget. Wah, ini sih nggak bisa dibiarkan Bu Lina. Saya tambah 10 tusuk lagi ya, buat tetangga sebelah. Saya juga Bu, besok jualan lagi kan? Harus ya, ini bisa jadi langganan tetap nih. Terima kasih banyak ya Bu, ibu-ibu makasih banyak. Saya akan siapin lebih banyak buat besok. Semoga cocok terus di lidah ibu-ibu semua. Malam harinya Lina sangat senang karena pesugihannya sangat berhasil. 100, 200, 500, 1.800.000 rupiah. Ya Allah, ini lebih banyak dari yang aku bayangkan. Baru hari kedua, tapi pentol bakarku udah bisa ngasih hasil sebesar ini. Ternyata bara itu bukan cuma janji, dia membawa rezeki buat aku. Namun sifat serakah Lina tidak pernah puas. Beberapa hari kemudian dia datang kembali ke dukun untuk meningkatkan ritual pesugihannya. Kau datang lagi Lina, aku tahu pasti ada sesuatu yang ingin kau minta. Aku ingin kekuatan pesugihanku lebih besar paman. Pembeli makin banyak, tapi aku ingin lebih dari sekedar ramai. Aku ingin semua orang tergila-gila oleh pentolku. Kalau kau ingin kekuatan yang lebih besar, maka tumbal pun harus lebih besar. Kau tahu peraturannya kan? Aku sudah siapkan, ini orangnya, Bu Rini, tetanggaku. Dia yang dulu menghina aku habis-habisan, dia pantas jadi tumbal. Kebencian yang dibungkus sebuah dendam, rasa paling murni untuk menguatkan ritual. Mari kita mulai. 5 menit kemudian. Arwah malam, penjaga gerbang gelap, terimalah tumbal yang kuberikan. Bawa jiwanya untuk memperkuat bara kekayaan ini. Dukun itu kemudian menusukkan paku ke foto Rini. Ini kenapa? Dada ini panas. Bu Rini terjatuh dari sofa, kemudian menggelepar. Ku terima jiwa baru. Telah membakar ruanganku. Apa yang kau minta kali ini manusia? Berikan aku lebih banyak bara, biar pentolku makin diburu. Aku ingin seluruh pasar membicarakanku. Aku yang mereka tidak bisa hidup tanpa daganganku. Makhluk itu memunculkan lebih banyak bara apinya lagi. Maka terimalah bara ini lebih kuat, lebih menggoda. Tapi ingat, jangan sekalipun padamkan air. 1 tetes dan hidupmu akan jadi debu. Terima kasih, sekarang waktunya aku jadi ratu pentol di seluruh kampung ini. Kontrak diperpanjang, waktu berjalan, jiwa telah ditukar. Kau telah berjalan jauh Lina, tapi jangan pernah lupa setiap kekuatan menuntut sebuah bayaran. Dan aku siap bayar berapapun, asal dunia tahu siapa aku sebenarnya. Beberapa hari kemudian pentol bakar milik Lina semakin ramai. Bu Lina, saya duluan ya, 10 tusuk level plus 2, anak saya ketagihan dari kemarin. Saya 20 tusuk sekalian buat arisan nanti sore. Pentol ibu tuh lain banget rasanya, bener-bener nagih. Saya juga Bu, boleh pesen buat nanti sore sekalian. Kalau bisa saya booking 1 bungkus besar dari sekarang juga. Iya Bu, sabar ya, satu-satu ya. Ini saya bakalin dulu, panas-panas banget ini bara-baranya, jadi cepat matang kok. Aduh, ya Allah ramai banget ya. Tapi ini rezeki, harus syukuri, harus kuat, Lina harus kuat. Bu Sari yang pedas 5 udah mateng ya. Bu Nani yang tanpa buju udah jadi. Saya siapin lagi ya yang lain. Tunggu sebentar. Namun karena saking ramainya, membuat Lina kelelahan. Haus banget, sebentar ya. Ibu-ibu, saya minum dulu sebentar. Saat Lina hendak meneguk, di saat yang sama teriakan keras terdengar dari tengah kerumunan. Bu Lina, pentol saya gosong. Ayo dong dibalikin, yang lain udah nunggu lama. Lina refleks menoleh cepat. Botol air yang sedang ia pegang tersenggol dan tumpah. Airnya jatuh tepat ke tungku bara pesugihan. Tidak, bara itu. Aku melanggar pantangan. Tiba-tiba Lina menghilang tanpa jejak. Bu Lina, barusan masih di sini. Kok tiba-tiba nggak ada? Lina, ini pacar saya belum dibungkus, Bu Lina. Kerumunan mulai mencari tapi Lina tak terlihat dimanapun. Di sisi lain, rupanya Lina dibawa ke alam lain yang menerima akibatnya karena telah melanggar sebuah pantangan tersebut. Di mana ini? Ini bukan dunia yang aku kenal. Kenapa semuanya panas dan penuh api? Apa ini? Neraka?
Lina, kau telah melanggar perjanjian yang telah disegel dalam bara abadi. Api suci telah kau padamkan dengan air. Kontrak telah kau langgar. Maafkan aku nggak sengaja. Itu semua kecelakaan. Aku nggak tahu air itu tumpah. Aku masih ingin hidup. Tak ada maaf bagi pelanggaran kontrak jiwa dan ragamu kini milik bara. Kau bukan manusia lagi, kau adalah bagian dari bara itu sendiri. Aku mohon, jangan ambil aku. Aku rela kehilangan segalanya, tapi tolong jangan bakar aku. Bara harus hidup, bara harus menyala, dan bara harus diberi tubuh baru. Seketika makhluk itu meniupkan nafas berapi ke arah Lina. Dan kini bara kembali hidup dari tubuh seorang manusia memiliki keserakahan.